Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Agung Nugraha dengan NIM C1C020063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian. Seperti terlihat di sini ada pokok pembahasan, yaitu pertama ada definisi etika penelitian, kemudian prinsip etika penelitian, tujuan etika penelitian, kode etik penelitian, dan terakhir yaitu etika penelitian dan etika. Pertama-tama ada definisi etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atau moralitas masyarakat. Sedangkan menurut tokoh yaitu David B. Resnick, JD PhD, dalam What is Ethics in Research and Why is it Important? Dia mendefinisikan bahwa etika sebagai metode, prosedur, dan perspektif yang digunakan untuk bertindak dan menganalisa sebuah permasalahan kompleks. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada prinsip etika penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian. Kemudian memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mempersiapkan formulir persetujuan responden atau informed consent. Kemudian yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Penelitian akan memberikan akibat terburuknya informasi individu, termasuk informasi yang bersifat pribadi. Tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh peneliti. Kemudian, sehingga peneliti perlu memperhatikan privasi dan kebebasan individu tersebut. Peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden, baik nama maupun alamat, dalam kuesioner atau alat ukur. Kemudian yang C itu menghormati keadilan dan inklusivitas. Prinsip keadilan mempunyai makna keterbukaan dan adil. Penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologi, serta perasaan religius responden. Dan yang terakhir yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar hasilnya bermanfaat semaksimal mungkin bagi responden dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Peneliti juga harus meminimalisasi dampak yang merugikan responden. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka responden dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian. Kemudian di sini ada poin ketiga, itu tujuan etika. Pertama, untuk mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Kemudian, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Kemudian, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindar dari perbuatan yang salah atau buruk. Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Dan terakhir yaitu meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Di sini ada kode etik penelitian. Kode etik pertama yaitu peneliti membuktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti harus menunjukkan sikap ilmiah, yaitu pertama, kritis, yaitu mencari kebenaran yang terbuka untuk diuji. Kemudian logis, memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Dan terakhir itu empiris, memiliki bukti yang nyata dan absah. Kemudian yang kedua yaitu peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku.
bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Berdasarkan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Harus dipastikan bahwa kita tidak keberatan jika kita berada pada posisi sebagai responden. Dengan demikian, perlu dibuat aturan seperti: pertama, peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada. Kedua, pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Dan kode etik penelitian yang ketiga yaitu peneliti mengelola sumber daya keilmuan. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat, diantaranya pertama, hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya. Kedua, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik. Dan yang ketiga itu menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan, karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan. Dan materi yang terakhir yaitu etika penelitian dan peneliti. Ada 9 etika penelitian, yaitu pertama, penelitian harus mempunyai landasan sosial. Kedua, menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Keinginan untuk melakukan penelitian baik adalah nilai manusiawi. Demikian juga keharusan bahwa kejujuran dan objektivitas yang baku harus tetap dipertahankan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik of interest atau bias kepentingan untuk mengurangi masuknya bisa ke dalam sains. Keempat, harus mendorong publikasi dan keterbukaan. Sains bukan hanya pengalaman pribadi, namun sains adalah pengetahuan yang dibagikan berdasarkan pemahaman bersama tentang beberapa aspek dunia fisik dan sosial. Kelima, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. 6. Menjunjung tinggi praktik kepenganggaran, atau hanya orang-orang yang betul-betul memberikan sumbangan berarti yang pantas dituliskan sebagai pengarang. Ketujuh, menjaga teknik percobaan dan pelakuan atas data. Kedelapan, menghindari tercela dalam sains. Dan yang terakhir itu harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Baik, itu telah saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.